kita minta pertolongan kepada semua manusia. Maka agar pertolongan segera sampai kepada Anda, yakini bahwa yang menolong yang sesungguhnya adalah Allah. Biarpun nanti setelah itu Allah menjadikan sebagian dari hambanya penolong buat yang lainnya, tapi hakikatnya adalah yang menolong adalah Allah. Allah lah yang menggerakkan suami Anda, istri Anda, tetangga Anda, sahabat Anda untuk memberikan pertolongan kepada Anda. Kalau tidak Allah gerakkan, tidak akan dia menolong Anda. Jangan sampai kita lupa minta pertolongan kepada manusia, lupa kepada Allah. Dan ini banyak terjadi dari kita. Sehingga sebetulnya itu hakikat kekorposan iman. Kalau ada orang membantu Anda butuh uang puluhan juta, tiba-tiba ada orang membantu Anda, memang seolah-olah dia yang membantu Anda, tapi Anda tidak sadar bahwa yang telah menjadikan tergerak hatinya untuk menolong Anda adalah Allah Jalla Jalaluh. Berikut ini suara kajian Buya Yahya. Link kajian beliau ada di deskripsi. Terima kasih. Ada muqaddimah tentang fikih yang kita saat ini baca kitab fikih Thaharah, fikih bersuci. Kita di dalam kemakruhan dalam wudu, akan tapi pada pertemuan yang lalu ada kesunahan wudu, ada yang tertinggal. Ada yang tertinggal satu, 11 saja, menggosok anggota wudu dengan tangan saat membasuh. Jadi kalau kita berwudu, seandainya kita curahkan air saja dari keran atau kita celupkan tangan kita ke kolam, itu sudah sah tanpa harus kita gosok. Akan tapi untuk menggosok itu sunnah, agar kita semakin mantap keyakinan kita bahwa air telah sampai kepada kulit. Kalaupun tidak digosok, tetap sah di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Mungkin ada yang males, mungkin semuanya ngerasa kalau pakai keran yang saling pegangan hanya gini tok kan, hanya gini karena gitu, ya itu adalah sudah sah, nggak usah ragu. Cuman afdalnya, lebih utamanya Anda gerakkan tangan kiri Anda untuk menggosok. Tapi ingat, menggosok ini dalam madhab Imam Malik wajib. Jadi madhab Maliki kalau kita tidak gosok begini tidak sah. Jadi kalau Anda di Mekah tiba-tiba Anda wudhu begini, kalau ada yang marah, itu berarti dia madhab Maliki. Anda harus terima. Maka kalau Anda menggosok, tidak ada yang menyalahkannya. Ini adalah masalah menggosok adalah sunnah di dalam madhab kita, menggosok karena itu mantapkan keyakinan kita bahwa air telah sampai kepada kulit. Baik, itu menggosok. Kemudian selesai sekarang kemakruhan di dalam wudu. Kalaupun Anda lakukan tidak dosa, tapi hendaknya Anda hindari boros dalam menggunakan air halal, air mubah. Boros menggunakan air, tapi air yang memang air milik umum atau milik sendiri. Ini harus ada catatannya, saya berikan catatan kaki saja. Air sendiri, Anda punya kolam, Anda wudhu pakai biur begitu, itu makruh. Atau di lautan, air lautan kan milik bersama ya. Tapi kalau Anda berwudhu dengan air yang diwakafkan untuk wudhu saja, maka berlebihan menjadi haram. Ini di catatan kaki, kalau kami tuliskan, sudah tuliskan belum? Kemakruhan ini jika air adalah milik sendiri. Kemakruhan ini adalah air milik sendiri atau milik umum seperti air sungai dan telaga, atau air yang diwakafkan untuk umum untuk bermacam-macam kepentingan. Adapun jika air adalah air yang diwakaf untuk wudhu, maka membasuh lebih dari 3 kali hukumnya adalah haram. Melebihi 3 kali, berlebihan melebihi dari 3 kali haram. Karena air itu hanya diberikan untuk wudhu. Mungkin tidak kebayang di sini air itu. Ada sebagian tempat ada air diwakafkan untuk minum saja. Musabbal lisyurbi, untuk minum. Air untuk wudhu saja. Kalau untuk wudhu tidak boleh Anda bawa pulang ke rumah untuk masak nasi. Harus untuk wudhu. Karena ada sebagian tempat air terbatas. Tapi kalau air adalah memang milik Anda sendiri, air milik bersama, air kolam umum dan sebagainya, itu air bebas. Berarti Anda kalau menggunakan berlebihan hukumnya makruh. Lebih dari 3 kali biur. Wah. Jadi tetap penggunaannya adalah ekonomis, sederhana, jangan berlebihan. Berlebihan adalah makruh.
Ini poin, ini titik ini juga penting, ini kasih footnote juga kalau perlu nanti. Meminta bantuan dalam membasuh tanpa udzur. Anda wudhu minta bantuan kepada orang lain, ini makruh kecuali dalam keadaan darurat, karena wudhu ini ibadah, nggak boleh gaya orang sombong. Wudhu itu ibadah. Siramin, wah kayak gaya banget, kayak bos. Wudhu itu menghambakan diri kepada Allah, maka hendaknya gerak-gerik kita gerak-gerik orang yang menghambakan diri. Bilang, sini siramin, wah gaya banget. Oh sombong, sombongnya haram, gayanya ini loh yang makruh. Kalau kita sombong beneran haram, cuman ini kan minta tolong, tolong siramin. Biarpun kita tidak sombong, tapi ini kan gayanya orang sombong, maka makruh. Tapi kalau sombong beneran haram. Gayanya sombong, wah ini ke orang biasa, saya bukan orang biasa, wudhu saya harus beda dong. Ada nyiramin, saya punya 16 pembantu, yang satu bagian muka, yang satu sombong, haram. Tapi kalau kita tanpa udzur minta tolong siramin, kecuali minta tolong siram makruh, kecuali udzur. Kita nggak bisa, repot, kerannya nggak jalan, harus pakai tuang, dituangin tiba jatuh kita, tolong tuangin ya akhi, ada yang nuangin. Atau kita sakit tangan sebelah, atau kita tidak mampu, tolong ambani, semoga sehat semuanya, kita sakit, minta tolong untuk disiramkan, tolong ya, itu lain minta tolongnya karena kita punya udzur. Nah, sebabnya kenapa dikatakan makruh? Ini adalah ibadah, hendaknya kita menampakkan ketawaduan kita di hadapan Allah, bukan gaya sombong. Kemudian berkumur dengan berlebihan saat berpuasa, ini adalah di saat berpuasa berkumur tetap sunnah ya, ini adalah bab puasa ya. Kumur adalah sunnah, cuman kalau berpuasa jangan berlebihan, cukup saja berkumur, selesai. Ini ada bahasan puasa. Memasukkan suatu ke lubang mulut tidak batalkan puasa, yang batalkan adalah menelannya. Jadi kalau berkumur waktu berpuasa ya sudah, sunnah tetap sunnah, cuman berkumurnya berlebihan, enggak, cukup berkumur, selesai. Dimuntahkan, dilepeh 100%, kalaupun ada dingin yang tersisa di mulut itu dimaafkan. Maka jangan sampai Anda menjalankan sunnah berkumur dalam wudhu, setelah itu Anda berludah 1000 kali ludah gara-gara merasa ada yang dingin di mulutnya sehingga kayak mau batal. Ayo, Anda harus yakin bahwasanya selagi Anda sudah lepeh 100%, maka Anda sudah tidak perlu mikirkan yang tersisa. Yang nama dingin tentu namanya air, ada dingin membekas sisanya di mulut, sehingga seolah-olah ada air di mulut kita, padahal sudah tidak ada. Kecuali Anda curang, lepehnya 90%, 10% tersisa, batal puasa Anda. Nah, ini ya. Jadi dalam berpuasa pun Anda tidak usah ragu berkumur. Maka ini berpuasa kadang-kadang Buya bikin contoh ekstrim kan. Anda masuk bulan puasa bulan Ramadan, masukkan es krim ke mulut, batal tidak puasanya? Enggak batal dong, yang penting jangan ditelan, kan gitu. Yang batalkan nelennya. Nah, cuman iseng banget ngapain es krim masukin di mulut, ini bab puasa nanti. Kita punya fikih puasa, yang haram nelennya. Ngikit jarum pentol nggak boleh, asalkan jangan ditelan. Telan kata dokter juga nggak boleh. Nah, maksudnya ada pembahasan fikih yang ringan, kadang orang salah paham sebab ada banyak hal-hal sepele tapi tidak ngerti. Kayak begini, berkumur tetap sunnah biarpun kita puasa, biar mulut bersih, tapi tidak boleh kena was-was, ngeludah terus sehingga malah kehausan setelah itu. Mendahulukan bagian kiri dari kaki dan tangan, kiri dulu, makruh, tetap sah. Kemudian membasuh wajah dengan keras seperti menampar, terlalu semangat, Allahu Akbar gitu. Nah, biasa saja, wajah dilembut membasuh wajah. Membasuh lebih dari 3 kali hukumnya makruh, jangan lebih dari 3 kali. Ini adalah tentang wudhu dan selesai. Besok pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang mandi besar. Jadi apa sebab-sebab orang wajib mandi besar? Yang menyebabkan kita mandi besar ada sebab-sebabnya. Insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang fikih mandi besar. Sebab mandi besar itu ada 5, singkat saja ada 4 ya. Kapan Anda wajib mandi besar? Kalau terjadi pada Anda 4 hal berikut ini. Sebab mandi besar.
Ada 5, biasanya 5 kemudian tambah 6, 5 bukan 4, 5 yang menjadikan sebab orang wajib mandi besar ada 5. Kami kasih mukadimah hari ini biar pertemuan yang akan datang tinggal langsung penjelasannya. Yang menjadikan Anda wajib mandi besar yang pertama adalah, mohon maaf, keluar mani. Biarpun tanpa senggama. Keluar mani dengan benar biarpun tanpa senggama. Mani kayak apa? Ada penjelasannya. Air mani bukan air kencing, air mani bukan mani, mani. Nanti penjelasannya. Keluar mani dengan tanpa sengaja sekalipun. Tidur keluar mani, ada mimpi basah, maka wajib mandi. Kemudian yang kedua, bersenggama. Biarpun tanpa keluar mani, akan kita jelaskan. Baik senggama dengan manusia atau bukan, naudzubillah misalnya. Baik dengan halal atau dengan zina. Ini babnya nanti. Ini isyarat saja. Harapannya kami ada rindu untuk mendengar. Seharusnya punya buku ini semuanya. Ini buku ringan, dibaca ringan. Anda pun setelah mendengar ini, di rumah, di musola samping rumah Anda bisa ngajari anak kecil. Sengaja kami beri ada catatan-catatan tambahan, lebih detail lah. Jadi lebih mateng gitu loh. Ini ada banyak catatan-catatan, tapi itu tetap bukunya kita bikin sekecil mungkin. Sekecil ini. Anda baca setengah hari selesai. Nanti maksudnya memegang buku ini, kemudian diajarkan. Kemudian setelah itu adalah melahirkan. Kita rinci, melahirkan bayi atau bakal bayi. Melahirkan bayi atau bakal bayi nanti. Bayi melahirkan. Pokoknya kata bidan melahirkan, termasuk keguguran di dalamnya. Haid, setelah selesai haid wajib mandi. Nifas, selesai nifas wajib mandi. Sampai di sini. Bisa Anda tambahan mati. Mati mandi, yang memandikan orang lain bukan dia. Masa orang meninggal dunia kamu wajib mandi sendiri? Nggak ada. Nggak disebut, makanya tidak saya masukkan sini. Orang mati tidak wajib mandi, tapi wajib memandikan yang hidup. Kalau orang mati wajib mandi, bangun lagi nih ya, kita yang takut. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Kita langsung kepada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita masuk kepada munajat. Di antara munajatnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi idaraini amin. Bika astansiru. Bika astansiru. Denganmu lah ya Allah aku memohon pertolongan. Dan tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali Allah. Bika astansir. Jadi selama ini kita minta pertolongan kepada semua manusia. Maka agar pertolongan segera sampai kepada Anda, yakini bahwa yang menolong yang sesungguhnya adalah Allah. Biarpun nanti setelah itu Allah menjadikan sebagian dari hambanya penolong buat yang lainnya, tapi hakikatnya adalah yang menolong adalah Allah. Allah lah yang menggerakkan suami Anda, istri Anda, tetangga Anda, sahabat Anda untuk berikan pertolongan kepada Anda. Kalau tidak Allah gerakkan, tidak akan dia menolong Anda. Nah ini. Maka bika astansir. Kepadamu lah ya Allah aku memohon pertolongan. Fangsurni, maka berikan kepadaku pertolongan. Kemudian setelah itu kita menjalankan sunnatullah yang Allah berlakukan kepada kita, hukum untuk kita, hukum hidup, cara hidup yang Allah berlakukan kepada kita, minta tolong pada yang lainnya. Wajar kita minta tolong pada yang lainnya, tapi hendaknya kita meyakini bahasanya Allah yang memberikan pertolongan kepadaku yang sesungguhnya. Ini kekuatan, maka mudahnya kita mendapatkan pertolongan yang sesungguhnya, kesadaran bahwa yang menolong kita adalah Allah, biarpun setelah itu kita akan pergi kepada manusia untuk minta pertolongan. Jangan sampai kita lupa minta pertolongan kepada manusia, lupa kepada Allah. Dan ini banyak terjadi dari kita. Sehingga sebetulnya itu hakikat kekorposan iman. Kalau ada orang membantu Anda butuh uang puluhan juta, tiba-tiba ada orang membantu Anda
Memang seolah-olah dia yang membantu Anda, tapi Anda tidak sadar bahwa yang telah menjadikan tergerak hatinya untuk menolong Anda adalah Allah Jalla Jalaluh. Kan banyak orang kaya raya nggak mau nolong karena tidak digerakkan hatinya. Bahkan mungkin keluarga kita, saudara kita, dan sebagainya, banyak duit tidak tergerak. Kenapa? Allah tidak menggerakkan hatinya. Karena Allah tidak menghendaki dia menolong Anda. Maka hakikat pertolongan adalah dari Allah. Maka di dalam kita mencari pertolongan dari Allah, biar melalui manusia, tapi harus kita mantapkan keyakinan kepada Allah. Yang menolong adalah Allah. Sehingga setelah itu kita melakukan sebab-sebab Allah memberikan pertolongan kepada kita. Sebab-sebab. Oke, misalnya secara logika, zahir akal kita, siapa ya? Ustadz lah, anggap saja ustadz. Kalau pengen bangun pondok kan perlu biaya. Kalau biaya ini perlu duit orang kaya, kan begitu. Maka seorang ustadz bergegas cari donasi melalui orang kaya. Pasti kebelinger dia. Kalau ustadz sesungguhnya tidak akan seperti itu dia. Dia tahu bahasanya Allah memberikan pertolongan melalui orang kaya, tapi ada jalurnya. Di tengah malam ngadu kepada Allah, minta semoga dikirim orang baik. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi seperti itu, bukan karena orang kaya, tidak. Sehingga kalau dia hanya mengandalkan kepada orang kaya, jangan-jangan dilupa pada Allah. Sehingga ada ustadz mungkin yang didekati hanya orang kaya saja, yang fakir tidak. Padahal pendidikan dari Nabi kebalikannya. Nabi menyebutkan, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan memberikan pertolongan besar kepadamu melalui orang-orang lemah yang ada di kiri kananmu. Ini termasuk cara hidup yang harus kita hadirkan. Jika Anda ingin dapatkan pertolongan agung dari Allah, tolong tetanggamu yang fakir, kau tolong dia. Tetanggamu yang sakit, kau tolong dia. Setelah kau tolong dia, Allah sayansurukum, Allah akan nolong kalian. Wah, ini pertolongan sejati, dahsyat dari Allah. Nah, ustadznya lupa, akhirnya ketemu baik sama orang kaya saja, sehingga orang fakir ditinggalkan. Sementara orang kaya tulus ikhlas yang dikirim oleh Allah karena ketulusan seorang ustadz di saat dekat dengan orang fakir. Termasuk Anda ingin berusaha jadi seorang pengusaha yang sukses, saya punya proyek besar dan sebagainya. Memang zahirnya saya cari investor yang hebat, oke. Tapi jangan lupa, datangnya investor yang hebat dan baik adalah pilihan Allah. Maka jadikanlah pilihan ini melalui cara Anda mendekat dengan orang-orang fakir. Innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Belum lagi nanti panjatan doa di tengah malam. Kita tuh sering lupa karena kelebihan kita. Sering lupa dengan kelebihan kita. Di saat diberi Allah kelebihan malah jadi lupa kepada Allah. Dia yang lupa, yang salah. Ya, contoh ringan lagi banyak dalam kehidupan kita. Ada seorang ibu yang punya anak sakit, kemudian anaknya dibiarkan, katanya lah sembuh-sembuh sendiri. Pasti orang pada marah, ini ibu gila ini. Jelas anaknya sakit dibiarkan, nanti sembuh biasa, tetangga kemana sakit sembuh. Maka seorang ibu yang cerdas akan berpikir, anaknya sakit, demam langsung, apalagi dia punya duit, punya koneksi banyak, dokter-dokter, langsung dia telepon, Pak dokter atau Bu dokter, ini yang saya datang ke situ, datang. Maka ibu ini adalah berpikir, karena anaknya sakit, dia langsung minta pertolongan dari seorang dokter agar segera diobati, dibawa ke dokter. Kan begitu. Cuman kita pengen tanya, siapa di antara kita ini di saat anaknya sakit, sebelum pergi ke dokter, dia mengambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat, minta, ya Allah sembuhkan anakku, ditambah sedekah. Kalau pergi ke dokter 250.000, pernahkah kita sedekah 250.000 sebanyak yang akan kita berikan ke dokter? Sebetulnya ini bukan saja mengharapkan pertolongan yang dahsyat dari Allah saja, ini kekuatan iman pada hakikatnya. Yang memberikan tolong adalah Allah. Saya pergi ke dokter untuk cari obat, tapi yang menyembuhkan Allah. Makanya dia juga tidak lupa kepada Allah. Kan kita sering lupa, langsung telepon dokter. Bahkan ini dinisbatkan kepada seorang nabi sekalipun, tapi bukan sebuah kesalahan memang. Kalau Anda langsung ke dokter bukan sebuah kesalahan, tapi kekuatan iman Anda adalah ngadu dulu kepada Allah. Ada kisah Sayyidina Musa, cuman para penukil kisah ini
mempertanyakan kebenarannya, akan tapi paling tidak ini bisa jadi sebuah teladan, sebuah kisah yang bisa kita ambil faedah hikmah di dalamnya. Ceritanya Nabi Musa itu sakit. Setelah sakit minta kepada Allah agar diberi obat. Lalu Allah merintahkan, ya Musa, pergilah ke pohon itu dan kau makan daunnya, ambil daunnya. Setelah itu Nabi Musa pergi ke tempat pohon tersebut, dia ambil daunnya dan dimakan, dan sembuhlah Nabi Musa. Tidak lama kemudian, setelah berapa tahun kemudian, sakit kepala lagi. Masih ingat pesan Allah, ya kan? Langsung Nabi Musa pergi ke pohon, makan daun, nggak sembuh. Ngadu, ya Allah, aku makan daun nggak sembuh. Ya caramu salah. Kamu dulu gimana sebelum ke daun? Kepadamu, ya sudah, kembalilah kepadaku, nanti baru ke daun. Kita sering lupa, di saat diberitahu oleh Allah langsung lempeng jalan ke sana. Padahal ngadu dulu kepada Allah, baru ke obat. Sehingga permintaan pertolongan kita kepada semua manusia harus kita bangun atas dasar keyakinan bahwa yang menolong sesungguhnya adalah Allah Jalla Jalaluh. Sehingga kalaupun dikirim manusia-manusia, adalah manusia tulus yang tidak merugikan kita, manusia ikhlas. Sehingga tadi kami contohkan seorang ustadz yang ingin membangun masjid dan pondok dan sebagainya, tentu ambillah pertolongan dari Allah. Berdoa iya, mengadu kepada Allah iya, dekat yang lemah, bukan dengan teori akal dohirnya saja, cari donatur, promo yang besar, kan kita punya media besar. Bukan itu lupa Allah. Biarpun katanya masjidnya gede, pondoknya gede, dia dibangun atas dasar lupa kepada Allah, tidak akan menghantarkan kepada Allah. Yang dibangun tidak dengan Allah, tidak susah menghantarkan kepada Allah. Maka mulailah aktivitas Anda semuanya dengan Allah. Anda mau buka toko, siapa di antara kita di saat buka toko ngambil air wudhu lalu berdoa, atau ngambil air wudhu lalu sholat? Kan ada dua cara. Dalam riwayat hadis Nabi itu ada, pertama ngambil air wudhu kemudian berdoa, namanya hajat. Atau ngambil air wudhu saja, tidak sempat sholat langsung berdoa. Siapa di antara kita yang hendak membuka toko melakukan hal yang demikian ini? Ya Allah, aku akan buka toko cari rizki, lapangkan rizki ya Allah. Siapa? Yang ada di otak kita adalah prinsip bisnis, market, bidik pasar, jam berapa aku buka, strategi, promo, itu saja. Padahal siapa yang menjadikan orang kaya? Allah. Biarpun tanpa mengenal Allah pun bisa kaya raya, tapi beda kayanya dengan Allah dan kaya yang lupa dengan Allah. Kalau lupa kayanya lupa dengan Allah, maka susah menggunakan hartanya untuk Allah. Tapi dia yang kaya dengan Allah, begitu mudahnya dia membawa hartanya kepada Allah hingga surga. Beda. Nah, inilah yang harus kita hadirkan. Allah ini kan, bika antal astansiru fansurni. Setelah itu, wa alaika atawakkalu falatakilni. Kepadamulah ya Allah aku bersandar, bertawakal dalam segala urusanku, falatakilni, maka jangan kau sandarkan aku kepada selainmu. Ini bukan berarti kita tidak boleh bersandar kepada manusia. Seorang istri bersandar kepada suami, sandar maknawi, bukan sandar dada begitu, biar sandar ini tetap boleh. Masa istri yang menyandar, maksudnya tumpuhannya itu loh suami. Boleh, akan tapi yang harus kita sadari bahwasanya tempat bersandar yang sesungguhnya adalah Allah. Maka kita meyakini falatakin atawakkalu la. Ini bab tawakal. Menyerahkan diri atau bersandar kepada Allah yang sesungguhnya itu melalui cara yang Allah ajarkan. Jadi ada dua kutub ekstrim di sini. Ada manusia yang di dalam hidupnya adalah bersandar kepada selain Allah, murni, kroposnya iman, tidak kenal Allah. Sehingga dalam segalanya adalah sandar. Sehingga gampang dia putus asa. Di PHK sudah stres kayak dunia itu kiamat. Padahal barangkali sudah disiapkan Allah kerjaan yang baru. Anda ngerti PHK, orang Malaysia ngerti PHK nanti. Pak saya tidak pakai istilah itu. PHK itu apa singkatannya? Pemberhentian, dicopot dari pekerjaan. Saya pakai istilah yang enggak, orang Malaysia bingung. Kadang saya pengen HP itu apa sih? HP nah. Di Singapura enggak ngerti HP. Apa sih Bu yang ngomong HP? Oh, HP itu adalah pisang goreng.
Maka kita pakai bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang. HP. Orang Indonesia paling suka singkatan ya. HP. Apa tadi? Ada satu orang dipecat dari sebuah perusahaan kayak kiamat, padahal barangkali sudah disiapkan oleh Allah gaji yang lebih tinggi lagi. Karena bersandarnya kepada manusia maka tetap stres ya. Tapi orang hebat, aku dikeluarkan dari sebuah tempat bukan karena aku salah. Kalau aku salah aku bertobat. Kalau bukan aku salah, kenapa aku pusing? Bukankah yang ngasih makan aku adalah Allah? Keyakinan dia keluar, dengan gagah dia. Tidak pernah dia merasa berkecil hati, karena dia dengan Allah yang Maha Agung dan Maha Kuasa. Mana ada orang stres? Dilamar aja gak diterima, mau minum obat nyamuk. Memang di dunia perempuan hanya dia saja. Orang hebat berkata, hilang satu tubuh 1000. Gitu dong. Gagah dengan Allah itu. Ini hebat begitu, jangan gampang patah. Tidak bisa ini. Ini kutub ekstrim. Dia tidak mau bersandar kepada Allah. Jadi kepada manusia itu terseksa dia. Seolah-olah sedikit-sedikit, nggak bisa. Gimana? Nggak ada. Ada sisi lain orang tawakalnya congkak, sok tawakal, bukan tawakal sungguhnya. Ini ada terjadi pada zaman Nabi, sok tawakal ini. Nabi kan di masjid ngajar begini, ada orang datang itu bawa ontanya nggak diikat. Datang Nabi, kenapa nggak kok ikat? Saya tawakal ya Rasulullah. Aku sok banget. Ikil fa tawakal, ikat dulu baru tawakal. Ada orang congkak dalam beragama, sok tawakal. Tawakal, mau minum racun tawakal sana, berani? Tawakal kalau bang saya tidak ada. Tawakal itu sifatnya, sifat hati. Setelah berusaha baru tawakal. Usaha dulu secara zahir yang Allah perintahkan baru tawakal. Seorang suami tawakal di rumah, rizki kan dari Allah. Pemalas dia tuh, bukan tawakal. Ada tawakal gayanya tawakal. Termasuk adalah jika ada wabah penyakit yang menyebar, tawakal. Kata dokter kamu harus pakai ini untuk menghindari penyakit. Tawakal. Ini tidak boleh dia. Bunuh diri namanya. Tawakal itu setelah seseorang berusaha, baru setelah itu serahkan kepada Allah. Idza azamta, kalau engkau sudah bersemangat untuk melakukan satu hal, baru setelah itu tawakal bunyi. Ini kan sifatnya menyerahkan pekerjaannya. Saya bekerja bismillah sesuai dengan prosedur, rambu-rambu, aturan, perhitungan, saya kerja. Setelah itu tak serahkan kepada Allah. Gagal tidak gagal, tugasmu itu adalah tahajudan, besok pagi datang ke calon mertua ngelamar, setelah itu serahkan pada Allah. Nggak diterima tenang saja, kan begitu. Tawakal itu setelah usaha. Akhlak nggak baik, datang langsung, Assalamualaikum Pak, bapakmu anakmu boleh tak ambil? Tawakal aja, nanti kalau dikasih ya nggak diterima beneran, ngadapmu begitu. Jadi sarana zahir ini penting yang diajarkan oleh Allah. Baru tawakal, nanti ikat dulu baru tawakal. Usaha cari kerjaan baru serahkan tawakal kepada Allah, rezeki akan diberi oleh Allah. Maka ini adalah pembahasan tentang tawakal. Wa 'alaika atawakkalu fala takillu, kepadamu lah ya Allah sungguhnya kami akan bersandar. Maka jangan sampai kami ini jangan kau sandarkan, kau serahkan kepada orang lain sehingga aku lupa kepadamu. Maksudnya jika aku harus kau sandarkan kepada orang lain, agar aku tetap tahu bahwasanya untuk bersandar sesungguhnya adalah Engkau ya Allah. Itu. Sehingga saat orang butuh hajat sini biasa saja. Saya hajat sini, mintanya sewajarnya. Saya betul. Bukan karena dia bergantung kepada seseorang lalu dia menjadi, mohon maaf, perempuan terbeli kehormatannya, seorang laki-laki terbeli kemuliaannya. Ini dia kurang tawakal kepada Allah. Sebenarnya manusia nggak ada lagi kecuali dia. Nggak ada yang nolong kecuali dia. Ada yang nolong kecuali dia. Ada. Padahal yang nolong adalah Allah yang sungguhnya. Kemudian, wa iyyaka as'alu fala tukhayyibni. Kepadamu lah ya Allah aku mohon. Engkau Maha Kuasa. Jika ada raja terkaya di negeri ini, saya minta rumah, minta mobil, pasti dikasih kok. Kaya, seorang raja dermawan. Kan begitu.
Ada seorang raja di dunia ini dermawan dia, cinta rakyat, dan kaya raya pun apapun kita minta mobil dikasih. Seorang raja dermawan. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh yang maha dermawan, Al-Jawad, Al-Karim, Al-Jawad, yang maha pemurah, yang maha dermawan. Bagaimana Allah tidak ngasih kepadaku? Maka ya Allah, as'al, iyyaka as'al, kepadamulah aku memohon. Fala tukhayyibni, jangan kau bikin hatiku kecewa. Maksudnya apa? Ya Allah, Engkau kan maha kuasa ya Allah. Aku minta ini ya Allah. Maka mohon ya Allah, jangan kau bikin aku kecewa. Nah, dan tidak akan kecewa kalau orang sadar makna as'alu, aku mohon kepada Allah. Tidak akan kecewa. Tidak akan kecewa kalau dia faham. Bagaimana kok dia tidak akan kecewa? Coba. Di saat ia minta kepada Allah sesuatu, dia yakin bahwasanya permintaan kepada Allah itu dengan keyakinan, ya, hanya minta kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah sudah berjanji loh ya. Ud'uni astajib lakum. Jika engkau meminta kepadaku, niscaya akan aku kabul untuk kalian. Akan tapi di sini harus disadari dengan benar bahwasanya apa sih makna ud'uni, memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah zat yang maha agung. Pertama, menyadari kelemahan kita. Benar-benar menyadari kelemahan kita di hadapan Allah. Menyadari agungnya Allah. Kemudian di dalam kita memohon pun harus punya adab, tata krama, memenuhi syarat-syaratnya, sehingga disebut sebagai doa. Kalau tidak, mana mungkin disebut doa? Oh, enggak memenuhi syarat-syarat doa. Setelah itu mengatakan, mana tidak ada kabul doaku. Wong doanya aja enggak benar. Anda saja kalau minta kepada seseorang, kepada ayah, sambil minta, ya minta duit, tapi kepalanya melengkos ke sana, kira-kira dikasih enggak? Ya minta duit ya. Mau kamu ke sini nak? Oh iya pak, ya. Marah ya, enggak punya adab. Sebagai seorang manusia dengan manusia saja tidak adab, menjadi sebab tidak dikabul karena tidak punya adab. Maka adab berdoa ada sendiri, adabnya menghadap ke kiblat dengan ini, menggunakan adab yang sempurna kepada Allah, menyadari dirinya seorang hamba. Kemudian khusnudon, Allah bakal memberi. Lagi kita buat contoh dengan manusia. Lah kalau kita minta kepada manusia, Anda orang kaya, Anda biasa dermawan, ada orang fakir minta kepada Anda, kan mesti Anda kasih kan? Cuman dia tuh begini, alah modelnya nggak kira ngasih. Gituin dulu, enak enggak kira-kira? Baru sudah minta, Pak mintalah, cuman modalnya ente tidak bisa ngasih ke saya. Ini kan suudon. Bagaimana dengan Allah yang tahu hati kita? Maka kalau minta kepada Allah yang serius, yakin khusnudan, Allah akan mengabul. Setelah kita menyadari kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi as'al, iyyaka as'al, mohon kepada Allah. Setelah kita memenuhi syarat pemohon kepada Allah, termasuk nanti malbas, makanan haram, minuman haram dihindari, semuanya terpenuhi, namanya doa. Sehingga sebagian para kekasih Allah mengajarkan kepada kita sebelum doa istighfar yang banyak, supaya keharuman-haruman disingkirkan sehingga doa kita diterima. Baik, setelah itu betul, anggap saja doa Anda doa yang memenuhi syarat berdoa. Penghambaan Anda tampak. Kemudian kesadaran Anda yang punya hajat kepada Allah dan keyakinan Anda kepada Allah zat yang maha agung, yang maha mengkabul hajat Anda. Lalu Anda menengadahkan tangan, lalu Anda panjatkan doa-doa, Anda sebutkan hajat Anda, Allah akan kasih. Cuman Anda yakin dengan Allah, kepada Allah, Anda tidak pernah pusing. Ternyata Anda memahami bahwa karena keyakinan pengkabulan itu bermacam-macam. Kita ini hamba yang jahul, ajul. Dikatakan Allah nyebut hamba jahul, kita ini bodoh, buru-buru. Kita sering minta sesuatu yang kurang penting. Kita itu dalam permohonan doa itu kita sering minta yang kurang penting. Duit tok. Padahal sakit jantung juga nggak mau dah. Tapi nggak pernah ada ya Allah jaga jantungku, nggak ada.
Ya, kita beri. Maka dari itu, karena kebodohan kita, serahkan kebodohan kita dengan mohon dengan kebodohan. Sehingga kalau kita minta kepada Allah, mungkin Anda minta hijau, sebetulnya Anda lebih perlu kepada yang merah, kepada yang kuning. Maka Allah sayang, ini hambaku memang bodoh, mestinya dia minta yang kuning, kenapa minta hijau? Sudah, tidak, tak kasih yang hijau, dikasih yang kuning. Tuh, sebetulnya dikasih oleh Allah, cuman kadang kita tidak sadar. Anda selama ini minta, ya Allah semoga rezekiku lapang, enggak lapang-lapang rezekinya. Kenapa? Allah Maha tahu bahasanya kita tidak perlu dengan duit banyak, yang diperlukan adalah kesehatan atau yang lainnya, atau Allah ganti dengan kebahagiaan termesra dan seterusnya. Maka kalau minta kepada Allah adalah yakin. Jadi begini, pengkabulan doa dari Allah ada 3 model. Setelah kita memenuhi syarat berdoa, Allah akan berikan seperti yang Anda minta. Yang kedua, Allah berikan sesuatu yang tidak pernah Anda minta, tapi yang lebih penting, lebih Anda perlukan, karena Allah Maha tahu. Dan yang ketiga, ini lebih dahsyat. Ternyata apa? Aku sayang kepada hambaku ini, tidak akan aku kasih sekarang, akan aku beri sesuatu yang sangat dia membutuhkan nanti. Jadikan pahala di akhirat, pahala gede di akhirat. Sehingga nanti dikisahkan di akhirat nanti ada orang yang menyesal. Yang menyesal itu di saat dia kaget, ini apa ya Allah? Ini pahala apa? Ini pahala doamu dulu yang belum aku kabul di dunia. Oh, kalau begini ya Allah, kenapa doaku kok tidak kau tolak saja semua di dunia, biar aku kabul di akhirat saja, gitu kan? Karena begitu agungnya pengkabulan di akhirat. Maka dari itu, di saat Anda berdoa, Anda tidak usah ragu. Ud'uni astajib lakum. Kemudian kita kembali kepada hikmah Ibn Athaillah yang dulu. Berdoa itu seharusnya bagi orang beriman, jangan dijadikan sarana untuk menggapai tujuan, tapi jadikan doa itu ada bagian daripada ibadah Anda, mukhul ibadah. Sebab kalau doa itu sarana, setelah sampai ditinggal, kan begitu. Sampan dilepas, sarana. Tapi ahli Allah yang kenal Allah menjadikan doa itu adalah tujuan, bukan sarana. Kalau sarana, setelah dapat duit, ya ini biasanya kita kan sarana. Waktu mau ujian dulu kan, suka belajar. Setelah ujian nggak tiwiritan lagi, nggak doa lagi. Wah, bukan semua ujian, apalagi mau daftar PNS. Itu doa setiap hari, wiritan. Wah, setelah dapat lupa. Karena apa? Doanya sarana, bukan doa sebagai tujuan. Dan ini, iya ke as'al falatu khayyibni. Nah, kemudian falatu khayyib tidak akan Allah sia-siakan kalau kita serius dalam berdoa dan mengerti pengkabulan doa. Bi fadlika arghabu fala tuhrimni, ya Allah, aku mengharap karunia darimu, maka jangan kau jauhkan aku dari karuniamu. Panjang ini sebetulnya. Mungkin sampai di sini, mana ini padahal baru separuh doa ini. Makanya doa itu perlu kita menghayati. Doa-doa yang dibaca Nabi kalau kita syara'i dahsyat, akan khusyuk di saat kita mohon. Karena pengkabulan itu ada hubungannya dengan sadar. Sadar di saat kita berdoa. Mungkin ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Fi fadlika arghab fala tuhrimni. Kami mengharap karunia darimu ya Allah, maka jangan kau halangi kami dari karunia-karuniamu. Oh, ini banyak karunia, insyaallah kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Syukron jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas penjelasan fikih praktis dan penjelasan kitab Al-Hikamiyah. Mengutip yang telah guru kita tercinta Buya Yahya sampaikan, pertolongan dari manusia kepada kita harus kita bangun atas dasar keyakinan bahwa yang menolong sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya. Buya, 2 anak saya di pondok pesantren, tapi saat ini saya mengalami kendala masalah ekonomi. Sudah 4 bulan saya menunggak bulanan anak-anak saya. Bukankah mencari dan belajar ilmu agama itu kewajiban? Lalu kenapa saya diberi kesempitan sampai nunggak biaya bulanan ke pondok pesantren?
Padahal saya tidak minta mobil, tidak minta rumah, hanya minta dilancarkan untuk biaya pesantren anak-anak saya. Mohon pencerahannya Buya, agar saya kuat, tenang, dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Buya selalu dalam lindungannya, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Minta kepada Allah, mintalah seluas-luasnya. Tuhanmu Allah Maha Kasih. Jadi jangan sampai kita di saat mohon kepada Allah, mohonnya orang marah. Sebetulnya kita marah kepada Allah. Halus contoh, seorang keluarga hendak diberi oleh Allah anak, tapi diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah. Akhirnya, ya Allah, daripada kau beri kekayaan, mending kekayaan habis, yang penting punya anak. Nah ini kan marah sebetulnya. Diiyai betul, nangis dia. Biasanya kita sering marah kalau doa pada Allah, bukan dengan penuh kesadaran. Ya Allah, daripada anak kaya melimpah tapi enggak, mending punya anak biarpun larat. Oh enggak. Kisah Nabi Yusuf juga begitu. Nabi Yusuf doanya mengatakan, penjara lebih aku senangi daripada aku harus melakukan memenuhi ajakan Imra'atu Aziz. Lebih baik masuk penjara. Gara-gara ngomong lebih baik masuk penjara, di penjara. Coba nggak ngomong begitu, tidak. Artinya kalau ngomong yang benar, yang baik, mending kalau tadi, ya Allah, seperti kau mudahkan rizki untukku, berikan pada kau anak. Ngomong gitu, jangan marah kepada Allah. Ya Allah, cari istri kok susah banget, yang penting perempuan nggak apa-apa. Dapat perempuan saja, bilang yang nggak boleh marah dengan Allah. Tetap mintanya yang istimewa. Kalau minta surga pun ya Allah, yang penting masuk surga di terasnya pun nggak apa-apa. Jangan ngomong gitu, minta Firdaus. Dengan Allah tuh begitu. Sebetulnya ada nada marah itu ada. Kebahagiaan, ya Allah, mending ini ada marah sebetulnya kepada Allah. Lo kok marah dengan Allah? Saya udah minta mobil, ya Allah, minta sekolah cukup dok. Lah kenapa ada ngomong gitu? Dikasih mobil mau enggak? Loh, nah ini harus dirubah keimanan kita dengan Allah. Ya. Seperti itu. Jadi dengan Allah penuh adab, penuh tata krama. Kenapa Anda minta semuanya? Minta sekali, ya Allah, berikan kemudahan dalam segala urusanku. Jika kau beri sepeda motor, aku akan gunakan untuk menghadiri tempat mulia. Kau beri mobil, kau beri pesawat, ya Allah. Boleh minta apa saja. Jadi kita jangan sampai permohonan kepada Allah itu adalah ada nada kita nggak menerima apa yang Allah berlakukan kepadanya. Kemudian masalah pendidikan, memang Anda wajib menyekolahkan anak Anda. Cuman yang nggak benar adalah Anda memaksakan menyekolahkan di tempat itu. Yang wajib Anda mengajari anak Anda, kan begitu. Tapi Anda tidak wajib harus menyekolahkan anak Anda di tempat itu. Sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan beralasan, ini kan wajib, yang penting saya masukkan. Loh, itu kan ada manajemennya, ada aturannya, biaya yang mahal. Ya jangan masukkan anak Anda ke biaya yang mahal. Tapi kan pengen sukses. Mulai kapan sukses harus pakai biaya yang mahal? Ini ada orang-orang sukses, sekolahnya SD-nya gratis, dulu nggak pakai sepatu, saking fakir, bukunya pun adalah nusuri apa? Milik kakaknya pakai adiknya, begitu kan biasa begitu. Nah, bukunya temennya, biku pinjem, sukses, orang hebat kok. Sekolahnya bukan sekolah terkenal kok. Mulai kapan menjadi harus sekolah terkenal? Belajar agama harus di pondok ini itu dan sebagainya. Mulai kapan? Kadang-kadang kita itu telah salah cara berpikir. Harus, tapi mungkin maksud dia itu Anda sudah benar. Memasukkan Anda ke sebuah tempat yang Anda duga. Tentunya waktu Anda memasukkan anak Anda ke tempat tersebut ada hitungan. Kalau misalnya ada orang masukkan anaknya 1 bulan $1.500. Nah kalau kami punya anak kayaknya enggak deh, ngapain saya masukkan situ kok repot. Mungkin nih hidup. Ya, saya enggak akan masukkan situ, saya berhitung dong. Gaji saya berapa? Berhitung, kalau saya maksain alasannya Pak, ini kan demi keselamatan anak saya. Ini adalah tawakal yang ngaco tadi itu. Harus punya perhitungan dong. Saya punya pemasukan begini, saya masukkan tempat ini. Yang menjadikan sukses siapa? Allah. Tugas kita adalah membiayai anak kita, ngurusi anak kita, itu yang menjadikan sampai adalah Allah. Nah, kemudian jika terjadi seperti tadi benarnya, kok 4 bulan, berarti sepertinya dia sudah masukkan anaknya ke dalam perhitungan yang benar. Menurut dia adalah saya mampu membayari anak saya di sekolah saya, oke, saya masukkan di situ. Saya mampu biar. Ternyata namanya hidup, ada saat lancar,
ada saat tersendat, bahkan ada saat macet beneran. Ini bagaimana? Nah, Anda bisa berdiskusi. Yang nggak boleh adalah diam-diam nggak mau ngomong. Di telepon susah, itu wali santri kurang ajar namanya. Gimana berkahun, sudah nggak bayar di telepon tambah nggak karu-karuan, marah-marah lagi kadang. Loh, ini Anda ini kalah sama kucing. Serigala itu pun dengan anaknya masih tanggung jawab loh ya. Biarpun segala karena suka nerekam, tapi induk serigala anaknya pun masih disusui loh ya. Ini seorang manusia, anaknya ditaruh di pondok nggak bayar bertahun-tahun. Ini kalah sama binatang. Nggak pernah mikirkan. Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena saya tidak mampu. Loh, kalau tidak mampu diskusi dong. Dari awal bulan 12 sudah diskusi, ngomong ke manajemen, bisa enggak, saya belum mampu dan sebagainya. Kasih tempo dan jelaskan. Barangkali dapat diskon, dispensasi, kelonggaran atau sebagainya. Atau ternyata, waduh Pak, mohon maaf manajemen kami tidak bisa. Kalau petunjuknya gimana? Anda tidak harus memaksakan di sekolah yang seperti itu. Masih banyak tempat menuju surga yang banyak. Dan tidak usah gengsi. Lagi-lagi repot gara sombong. Malu dong, biasa sekolah di sini kok pindah. Nah ini sudah kalau sombong. Sombong mau masuk surga. Masa saya turun pangkat dong dari sekolah keren? Sekolah keren. Mau turun? Nah ini sudah mulai ngaco ini. Memilihkan sekolah anaknya bukan untuk menuju Allah, tapi untuk mengangkat kesombongannya. Ini terjadi, seorang ibu-ibu mengadu anaknya tidak bisa membayar sekolah kepada kami. Wah ini kejadian. Kebetulan anak kami waktu masih sekolah juga di Cirebon di luar. Saya tanya, berapa Bu per bulannya? 1.200.000. Kaget saya. Ah, berapa Bu? 120 tak pikir. 1.200.000. Lah, saya punya anak sebulan 75.000. Yang sebulan 1.100.000 minta solusi di anaknya yang sebulannya 75.000. Wah ini keblinger saya, yang keblinger, dia keblinger saya. Saya mikir, kenapa maksain? Rupanya dia menyekolahkan anak sekolah yang mahal. Jadi kalau anaknya di sekolah yang mahal langsung ibunya kaya kan itu. Dan nanti wali santrinya hobi kuliner, ini ya action, pamer laptop, pamer gelang, pamer tas baru dari Singapura, dari Australia itu. Ada sebutan sekolah kan bilang gitu. Ini orang nggak mampu masukkan anaknya sekolah ke situ hanya pengen action, yang nyungsep suaminya. Nah ini model begini nih ada. Ada atau tidak? Ada. Ada di Cirebon juga. Karena kejadian, aduh, ini orang salah konsultasi. Anak saya cuma 75.000 waktu itu. Ini 100.200. Ya udah. Akhirnya jadi bahan bahwasanya ada sebagian orang itu adalah mengangkat kesombongannya, bukan menghantarkan anak kepada kesuksesan. Sehingga harus keren-kerenan, bayar mahal dan sebagainya. Termasuk contoh saja di pondok kita. Pondok kita memang ada sekolah bayar. Tapi ada sekolah untuk sukses, ada yang dengan ini, ada kelas tafaku, ada kelas ini. Kadang-kadang nggak mau, kalau ini nggak mau, sudah mulai ngikuti kesombongannya. Yang penting anakku dihantarkan kepada kemuliaan kan selesai. Kalau tidak pondok ini, pindah ke pondok yang lain. Maksud kami, kalau memang Anda tidak mampu membiayai di pondok tersebut, sudah. Anda minta petunjuk kepada ustadznya agar dipindahkan ke tempat yang lain yang sekiranya secara akidah juga aman dan sebagainya. Mungkin bisa lebih murah di tempat tersebut. Mungkin ada yang lebih dapat rekomendasi dari ustadz tersebut. Seorang kiai pasti berikan solusi. Kalau itu di pondok, nggak mungkin dibuang begitu saja. Asalkan kitanya benar, bukan itu telepon susah, direcek, marah-marah dan sebagainya. Ini nggak benar. Itu maksud kami adalah Anda bisa berdiskusi. Ini jawabannya, diskusi kepada yang punya pondok tentang keadaan anak Anda agar diberi gambaran solusi. Apakah nanti ada diskon, dispensasi dan seterusnya? Atau ternyata jika memang tidak mungkin di situ, bisa dialihkan ke tempat yang mana, tentunya dengan petunjuk guru, maka dengan adab, maka Anda akan sampai kepada Allah. Yang nggak benar tidak pakai adab, dicomot langsung tunggakannya berjuta-juta. Ini kan ada. Kita kan juga ada pesantren, ada orang tunggakannya banyak, tiba-tiba pergi begitu saja. Akhirnya kasihan pondok. Bukan kasihan pondok, kasihan dia dong yang berjalan. Kok kasihan pondok? Aneh banget, Anda ini salah berpikir juga. Yang kasihan dia. Punya tanggung jawab ditinggal begitu. Kalau pondok adalah tempat untuk menuju pada kemuliaan. Seperti itu. Jadi Anda bisa diskusi, kemudian setelah itu kalau harus pindah, nggak usah gengsi. Hilangkan gengsi, maka Anda akan ketemu kepada kemudahan. Kalau kami bahasa sederhana, kesederhanaan itu adalah menjadikan Anda kaya sebelum kaya. Memangkas kesombongan menjadikan Anda menjadi orang hebat sebelum Anda hebat. Anda melambung tinggi sebelum Anda di tempat yang tinggi. Anda istimewa, Anda sukses sebelum sukses. Sederhana, biasakan dengan kesederhanaan,
maka kesederhanaan yang jadikan kaidah hidup Anda menjadikan Anda kaya sebelum kaya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan yang diawali dengan salam dan sholawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau bertanya Pak Kiai, masalah sholat duhur di jama sareng sholat asar, apakah yang menjadi imam boleh suara dikeraskan atau enggak? Suara? Yang menjadi imam suaranya boleh dikeraskan atau enggak? Sholat duhur di jama sareng sholat asar. Baik. Masya Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat duhur, sholat asar adalah sholat sir yang bacaannya dianjurkan untuk disirkan, dilirihkan. Jika ada yang membaca dengan suara keras selain sholat Jumat tentunya, kalau mengeraskan suara itu yang pertama adalah mungkin dia lupa. Nggak usah kita ambil pusing, namanya lupa. Kemarin saya jadi imam di mana duhur lagi musafir, saya pakai keras suara. Setelah separuh baru sadar, oh iya di sholat duhur. Yang namanya orang lupa. Yang penting kita jangan gampang marah-marah dulu. Ini kadang-kadang kita tuh sok gampang protes, apaan ini? Nah, lihat. Dan tidak batal. Bahkan kalaupun Anda sengaja mengeraskan suara tidak batal, asalkan bukan karena main-main, tidak batal. Cuman tidak mendapatkan kesunahan melirihkan. Yang nggak boleh adalah kita gampang nilai orang dengan nilai negatif. Apaan tuh? Ini sudah, ini gaya-gaya congkak dalam beragama. Jadi melirihkan suara sholat duhur dan asar itu sunnah. Setelah Anda mengetahui sunnah bahwa mengeraskan bukan sunnah dan tidak sesuatu yang haram dan dosa pun demikian, jangan mentang-mentang begitu besok langsung di masjid Anda pakai suara yang keras, berarti Anda nggak pinter. Kadang-kadang orang itu kadang-kadang ini langsung saya kerasin aja, ya enggak dong, Anda nggak ngerti sunnah dong. Jadi kalaupun ada yang tiba-tiba keras itu pertama karena mungkin dia lupa. Namanya orang kan bisa lupa, sholatnya tetap sah. Kalau ada yang sengaja ngeraskan itu aneh, tapi tetap sah sholatnya. Aneh, tetap sah sholatnya, dan hendaknya setelah itu tidak diulang lagi. Jadi melirihkan adalah sunnah. Seperti itu. Kenapa harus kami tekankan begini? Kadang-kadang orang menganggap karena sebagian orang awam bukan membatalkan itu jadi heboh. Contoh kejadian kemarin, sholat hari raya Idul Adha itu kan setahun, Idul Fitri kan setahun 2 kali, bukan kayak sholat subuh duhur. Ini gara-gara imamnya Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada takbir, ramai kata, wah apaan ini ramai. Padahal sholatnya kan juga sah, takbirnya nggak pakai takbir berbilang sampai 7 kali itu kan sah. Cuma namanya orang awam atau ada ustadz provokasi. Ustadznya jarang ngaji, yang lain apa-apaan ini, sudah sholat seumur hidup setahun sekali salah lagi. Oh tidak salah dia, cuman tidak melakukan sunnah takbir. Ini banyak kejadian di kamu. Kemarin ada kejadian atau ceritanya, waduh ustadznya dihujat habis-habisan. Yang menghujat tidak mengerti, itu sholatnya tetap sah dan tidak apa-apa sudah. Cuma itu kan orang lupa. Apalagi jadi imam sholat hari raya, itu pun saya pun tidak tahu, sudah 5 tahun tidak pernah jadi imam atau 10 tahun tiba-tiba jadi imam. Ya pasti Allahu Akbar langsung kabiro, Bismillahirrahmanirrahim. Mana takbir yang lainnya? Tetap sah. Nah, ini begitu maksudnya. Yuk bijak kita melihat permasalahan di masyarakat. Kadang ini yang bukan sebuah kesalahan dianggap sebagai kesalahan, yang kadang yang salah tidak dianggap sebuah kesalahan. Yang bisa menyelesaikan adalah belajar dengan benar insya Allah. Jadi seperti itu masalah sholat duhur dan sholat asar.
dengan jamak. Jamak atau tidak jamak sama kisahnya. Kecuali sholat duhur ya sudah menjadi sholat Jumat, dikeraskan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jamaah wanita untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin bertanya Buya, saya punya orang tua, maksudnya 2 orang tua, 1 orang tua kandung dan 1 orang tua angkat. Selama ini saya diasuh sama orang tua angkat saya, dan saya baru tahu setelah saya sudah dewasa. Nah, setelah saya dewasa ini, saya itu karena sudah diasuh sama orang tua angkat saya, walaupun saya tahu ibu kandung saya ada, tapi saya lebih memprioritaskan orang tua yang sekarang, karena dia ikut tinggal sama saya dan sudah sepuh juga gitu. Jadi saya tuh jarang ke orang tua kandung saya, paling kalau lebaran atau apa gitu. Nah, saya itu salah enggak sih Buya, atau kurang adilkah gitu? Soalnya lebih memprioritaskan kebutuhan atau apa orang tua yang sekarang ini. Segitu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau kami menjawab kadang harus bertumpuk-tumpuk jawaban. Biasanya kalau sudah bicara anak angkat ada hubungannya dengan masalah bagaimana hukum mengangkat anak gitu loh. Kalau mengangkat anak, merawat anaknya orang untuk dibesarkan, dididik adalah sah. Yang nggak boleh adalah merubah nasab dalam akte. Yang sudah terlanjur tentunya dengan halus untuk dirubah kembali. Ini masalah hukum ya, supaya tidak ada kelewat nanti kalau kami diem tok dipikir mengangkat anak asal ngangkat boleh. Ini pembahasan hukum. Jadi ngadopsi itu tidak diperkenankan dengan merubah nasab. Kalau mana karena Ahmad bin Ali ya sudah Ahmad bin Ali sampai kapanpun. Nggak boleh gara-gara saya ambil menjadi Ahmad bin Yahya, nggak boleh. Anggap saja ini adalah mengangkat anak dengan cara yang benar, Anda tiba-tiba dirawat. Nah, kalaupun ternyata akte Anda, akte kelahiran Anda dirubah, bintinya binti bapak angkat, ya harus Anda sadari itu salah. Anda harus kembali kepada bapak Anda yang asli. Jangan disalahkan bapak angkat Anda. Baik, kemudian Anda beruntung punya 2 orang tua, maka ketahuilah ibundamu yang telah melahirkanmu, ayahandamu adalah ayahandamu. Anda punya kewajiban berbakti kepada mereka berdua. Tingkatkan bakti Anda kepada mereka berdua, orang tua yang menjadikan sebab kelahiran Anda, sebisa mungkin, maksimal. Lalu bagaimana orang yang mengangkat Anda? Yang mengangkat Anda adalah dia orang hebat. Anda bukan anaknya, tapi kenapa kok mau merawat Anda? Anda harus berterima kasih yang besar kepada orang ini. Sebab kita menemukan suatu ketika ada pertanyaan, ada seorang anak marah dengan ibu angkatnya gara-gara tidak dikasih tahu ibu aslinya. Terus saya dianggap seperti anak sendiri, disekolahkan. Cuman nadanya marah dengan ibu angkatnya. Anda harus syukur, ibu angkatmu itu bukan ibumu tapi merawatmu seperti anaknya. Loh, hebat, terima kasih dong. Kok malah marah sama ibu angkatnya? Ini kadang-kadang keblinger cara berpikir. Nggak terima dengan ibu angkatnya karena tidak dikenalkan dari ibunya. Loh, karena takut kamu hilang. Dia sayang. Berarti kamu terima kasih dong. Kamu bukan anaknya, dirawat sama dia. Ayo. Mana ada orang sebaik dia? Ayo. Kamu bukan anaknya, bukan dilahirkan dia, dikasih makan kok, urusan apa kok dengan dia? Tiba-tiba ngasih makan kamu, nyukolahkan kamu, lu kan orang hebat. Lah kok mau marah? Ini kita menemukan kasus begini ini. Orang-orang dungu mestinya terima kasih pada ibu angkatnya, kepada ayahnya juga sambung, istimewa semuanya. Sehingga banyak anak angkat lari dari ibu angkatnya, kembali ke ibunya lalu lupa dengan ibu angkatnya dan ayah angkatnya. Kebodohan dia. Itu ibu angkatmu, angkat yang tidak harus berubah nasab maksudnya. Itu ibu yang merawatmu, ibu angkatmu itu, lihat. Kamu tuh bukan anaknya, tapi kenyataannya kamu dirawat seperti anaknya. Bukankah itu orang hebat? Kita perlu kesadaran dalam hal ini. Makanya mohon maaf kalau saya menjawab karena bertumbuk-tumbuk, karena sering masalah yang masuk di otak saya itu harus saya susun, kami susun begini ini.
Jadi gitu. Jadi Anda harus baik dengan ibunda Anda, ayahanda yang melahirkan ibunda melahirkan sebagai ibu asli. Adapun ibunda Anda yang mengangkat Anda, dia orang hebat. Anda bukan anaknya, tapi Anda dirawat seperti anaknya. Hebat dia. Maka muliakan dua-duanya. Kasih porsi 100% gitu. Maksimal. Enggak usah pakai mana. Maksimal semuanya. Hebat. Kalau itu kan urusan hati, karena hati Anda terbiasa dengan ibu angkat sehingga hati Anda kurang kepada ibunda. Kami sampaikan, berbakti pada orang tua syaratnya tidak harus cinta. Bahkan mungkin jika ada benci pada orang tua Anda wajib berbakti. Kenapa benci? Mungkin orang tuanya jahat dan sebagainya sehingga ada kebencian. Biarpun Anda benci, Anda wajib berbakti. Cuman bedanya di saat Anda berbakti dengan benci berat, tapi jika Anda berbakti dengan cinta indah. Tapi berbakti tetap wajib. Biarpun Anda tidak suka dengan orang tua Anda. Orang tua adalah orang tua. Jangan ganggu dia, jangan sakiti beliau. Nah, ini cuman bedanya kalau tiba-tiba tidak ada cinta di hati kita, berbakti jadi berat. Tapi wajib berbakti. Orang tua. Selesai, indah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.